Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 22 Januari 2024 bersama saya Guru Injil Filemon, memasuki episode ke-62 dari Injil Matius. Saudara, hari ini kita akan melihat satu hal yang penting, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu bisa mengetahui pikiran hati manusia. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami kembali bisa mendengarkan renungan harian. Berkati kami untuk bisa memahami apa yang akan kami baca dan pelajari hari ini, dan juga untuk boleh mengambil pelajaran penting dalam kehidupan kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, pembacaan dari Injil Matius pasal 9 ayat 2 hingga 4 demikian bunyinya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Saudara, kita melihat dua peristiwa yang berbeda tetapi menunjukkan satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu Tuhan Yesus, meski dia adalah manusia, sebab dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Yesus mengetahui iman dan tentu saja isi hati dari orang-orang yang membawa si lumpuh, dan juga termasuk hati dan pikiran dan iman dari si lumpuh itu. Kedua, Tuhan Yesus mengetahui isi hati beberapa ahli Taurat yang berkomentar di dalam hati mereka tentang Yesus. Dan ini memang misteri dari inkarnasi Yesus, bagaimana dia bisa tahu. Tetapi saudara, kita melihat kepada si lumpuh, Yesus memberi kabar baik, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sedangkan kepada ahli-ahli Taurat itu, Yesus menegur mereka, "Mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ini berarti sebagai manusia, entah itu murid Yesus atau tidak, Yesus mengetahui isi hati orang itu. Yesus mengetahui isi manusia. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, murid Tuhan Yesus, adalah sangat penting untuk kita bisa menjaga apa yang ada di dalam pikiran kita. Sekarang mari kita menganalisis perkataan Tuhan Yesus. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudara, Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai yang berhak untuk mengampuni dosa. Dan Yesus memanggil orang yang lumpuh itu dengan panggilan anakku. Nah, saudara, saya sudah pernah mendengar pendeta atau teolog Kristen yang mengkritisi apabila ada orang Kristen memanggil Yesus dengan panggilan sebutan Bapa. Saya mengerti maksudnya, bahwa kita bisa membedakan antara Allah Bapa dengan Allah Anak atau Yesus Kristus. Tetapi saudara, tidaklah tepat untuk menyalahkan kalau kita memanggil Yesus itu juga dengan panggilan Bapa. Saudara, ada sebuah lagu kontemporer yang dikritik karena dalam lirik lagu itu seolah penulis lagu memanggil Yesus sebagai Bapa. Dan karena itu, menurut satu atau dua orang, penulis lagu itu tidak memahami doktrin Allah Tritunggal. Nah, saudara, sementara lagu itu pernah dan masih dinyanyikan di gereja kita, salah satu alasannya adalah karena Yesus sendiri beberapa kali dalam Alkitab menunjukkan sisi kebapaannya kepada manusia. Dan hal ini logis-logis saja, sebab dia adalah pencipta dunia ini. Nah, saudara, sebatas itu saja, tidak heran bila Yesus sebagai pencipta, dia berhak untuk memanggil kita sebagai anaknya. Ya, mungkin seperti ilustrasinya seperti Geppetto, seorang tukang kayu yang menciptakan atau membuat Pinocchio, boneka anak terbuat dari kayu, lalu memanggilnya sebagai anak. Belum bila kita memperhitungkan hal lain yang lebih rumit, yaitu bahwa Yesus mengatakan bahwa dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dirinya, dan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Jangan lupa bahwa salah satu nama panggilan kepada Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Sang Mesias itu kelak akan dipanggil juga sebagai Bapa yang kekal.
selain dipanggil sebagai Raja Damai. Nah, saudara, jadi Nabi Yesaya menubuatkan Mesias itu akan dipanggil juga sebagai Bapa yang kekal. Nah, mengingat bagaimana Yesus juga pernah mengatakan bahwa Musa telah melihat dirinya, padahal Musa hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Dan paling mengejutkan juga adalah ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, dirinya sudah ada. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan karena itu, tidaklah salah dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Kemudian perkataan Yesus ini bertujuan untuk menenangkan jiwa si lumpuh. Sebab pada masa itu, teologi yang dipahami orang pada umumnya, atau mungkin bisa dikatakan semua orang pada masa itu, apabila ada seseorang yang sakit atau cacat, maka hal itu disebabkan karena adanya dosa tertentu. Jadi, pastilah si lumpuh ini seumur hidupnya ada perasaan tertekan atau perasaan bertanya, dosa apakah yang menyebabkan dia dilahirkan seperti itu? Dosa dirinya kah atau dosa orang tuanya? Dan Tuhan Yesus ingin mengangkat beban kegundahan hatinya. Selain Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah yang berhak untuk mengampuni dosa, tapi Yesus benar-benar mengampuni dosa si lumpuh dan sekaligus ingin memulihkan dirinya. Nah, tentu saja pelajaran paling penting dari teks ini adalah bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Tapi saya ingin mengajak kita melihat hal lain, meski sekali lagi hal ini tidak sepenting hal tersebut, yaitu bahwa Yesus memahami pergumulan kita, kegundahan hati kita bila ada kita yang sedang hatinya gundah. Dan pengampunan dosa itu juga sebenarnya adalah jawaban yang akan menuntaskan segala pergumulan kita. Sebab kita tahu lewat pengampunan dosa itu, maka Tuhan Yesus menyediakan hidup yang kekal, hidup yang sempurna, di mana kelak tidak akan ada lagi efek dosa, dan tidak akan ada lagi dosa, tidak akan lagi ada duka cita, air mata, penderitaan, dan apapun yang berkaitan dengan penderitaan di dunia ini. Mungkin mereka kurang memahami atau kurang menghayati, kurang mengimani kebenaran itu, sehingga hati masih dipenuhi dengan kegundahan, kegalauan, atau kekhawatiran. Jadi meskipun sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berada di sisi sejarah di mana karya Yesus itu telah dinyatakan, janjinya tentang masa depan juga telah dinyatakan, kita seharusnya bisa membaca kitab suci untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan daripadanya. Tetapi masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tertekan, meragukan Tuhan. Nah, saudara, dari teks ini kita belajar Yesus mengerti pergumulan kita, dan pengampunan dosa yang dia berikan itu sebetulnya adalah solusi, adalah jawaban bagi semua pergumulan kita. Nah, kebenaran ini kemudian berjalan juga bersama dengan sisi satunya, yaitu bahwa Yesus karena dia mengetahui segala pikiran kita, maka dia juga mengetahui segala pikiran kita yang jahat. Bagi kita mungkin ada yang berpikir, mengapa Tuhan Yesus memvonis ahli-ahli Taurat itu sebagai jahat? Hanya karena mereka berpikir Yesus menghujat Allah dengan mengklaim mengampuni dosa seseorang. Bukankah adalah tugas mereka untuk memfilter orang-orang yang berani mengajar, untuk menilai apakah ajaran itu baik, benar, sehat atau tidak? Dan mengingat ada orang-orang pengajar-pengajar palsu, Mesias palsu sebelum Yesus, jadi bukankah sudah lumrah kalau seharusnya mereka menilai apakah termasuk Yesus ini menghujat Allah atau tidak? Nah, saudara, jujur saya tidak terlalu bisa memastikan alasan Yesus menegaskan bahwa pikiran mereka ini jahat itu mengapa. Tetapi tebakan terbaik saya adalah bahwa Yesus menegaskan mereka jahat dikarenakan karena mereka sedang menghujat Yesus sendiri yang adalah Allah. Dan ini memberi arti penting bagi kita tentang definisi dosa. Dosa tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang melanggar moral, ya seperti mencuri atau berbohong dan lain-lain. Tetapi dosa arti dasarnya adalah tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya sebagai Allah. Jadi Yesus mendeklarasikan, menegaskan, memvonis beberapa ahli Taurat ini yang menyimpulkan Yesus itu sebagai orang berdosa yang menghujat Allah. Yesus memvonis mereka sebagai jahat hanya karena mereka
menghujat Yesus yang adalah Allah. Yesus adalah Allah, karena itu mereka sedang menghujat Allah. Dan ini menyebabkan, mengapa saudara? Ini menjelaskan maksud saya, mengapa semua orang di luar Yesus Kristus yang tidak beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, berada dalam kategori jahat menurut ukuran Yesus, menurut ukuran Allah. Mereka dalam kategori berdosa, sebab mereka tidak menghormati Allah sebagaimana seharusnya. Meski mungkin dalam kesalehan mereka, dalam menaati agama mereka, mempraktekkan agama mereka, mereka dalam kategori orang baik menurut ukuran manusia, sebab mereka tidak melakukan kejahatan yang melanggar moral, seperti mencuri, berbohong, membunuh, dan lain-lain. Mereka tetap dalam kategori jahat dan berdosa karena mereka tidak menghormati Allah sebagaimana seharusnya. Ya, seperti seorang anak yang tidak menghormati orang tua sebagaimana seharusnya. Meskipun mungkin anak itu tidak pernah mencuri atau tidak pernah membunuh orang, hanya karena dia tidak menghormati orang tuanya sebagaimana seharusnya, maka dia berada dalam kategori jahat atau berdosa. Dan kepada Allah yang menciptakan dunia ini, yang menebus dosa, maka kalau tidak menghormati dia sebagaimana seharusnya, itu adalah dosa yang besar. Nah, ini sebabnya mengapa kita perlu bersaksi kepada semua orang tentang siapakah Yesus. Karena setiap orang akan dihakimi, salah satunya berkaitan dengan menurut mereka siapakah Yesus itu. Dan inilah alasan mengapa kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat. Sebab mudah sekali bagi kita untuk jatuh dalam dosa, meski hanya di dalam pikiran kita saja. Ya, jadi meskipun kita tidak melakukan kejahatan yang nampak di luar, tetapi sebatas di dalam pikiran, seperti ahli-ahli Taurat ini. Yesus mengetahui dan Yesus tahu apa yang kita pikirkan itu baik atau jahat. Dan inilah juga sebabnya mengapa kita memerlukan kerendahan hati. Nah, saudara, berkaitan dengan kerendahan hati ini, saya ingin mengutip perkataan dari seorang bernama Ezra. Dia berkata, orang sombong peduli pada siapa yang benar, sedangkan orang yang rendah hati peduli pada apa yang benar. Apa maksudnya? Ketika ada konflik atau dalam perbedaan pendapat, perselisihan antara si A dengan si B, biasanya orang-orang terjebak untuk cepat-cepat memilih siapa yang benar, dan seringkali ada campur dengan favoritisme, lebih suka pada siapa dan lain-lain. Ketidaksukaan mengaburkan pandangan orang pada apa yang benar, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, penulis kutipan ini, ya, Ezra berpendapat bahwa kalau orang yang rendah hati, dia tidak peduli tentang siapa yang benar. Dia hanya peduli pada apa yang benar. Nah, sedangkan orang yang sombong hanya peduli pada siapa yang benar dan seringkali menunjuk pada dirinya sendiri. Nah, dalam konteks teks kita hari ini, di saat beberapa ahli Taurat mendengar Yesus mengampuni dosa, hati mereka yang pada umumnya ahli Taurat di zaman Yesus itu umumnya sombong, mereka langsung berkesimpulan bahwa Yesus ini menghujat Allah. Ya, kita ingat hanya Nikodemus yang cukup rendah hati dan peduli pada apa yang benar, sehingga dia mau menemui Yesus seorang diri untuk belajar dari Tuhan Yesus. Meskipun kita melihat itu pun dia lakukan dengan sepertinya sembunyi-sembunyi, kemungkinan karena takut kepada rekan-rekan sejawatnya ahli-ahli Taurat yang lain. Tapi kita melihat ahli Taurat yang lain, mereka tidak punya kerendahan hati untuk sekedar mencoba menggali lebih dalam sebelum menarik kesimpulan apakah perkataan Yesus ini benar atau tidak. Kesombongan mereka membuat mereka terlalu menutup diri pada kemungkinan bisa saja mereka salah dan orang lain benar. Dan juga mereka tidak mempunyai belas kasihan kepada si lumpuh. Mereka lebih suka menilai siapa yang mereka anggap benar, yaitu diri mereka, dan ketimbang melihat belas kasihan dinyatakan kepada orang yang malang atau orang yang berdosa ini. Itulah sebabnya Yesus kemudian menantang mereka dengan sebuah pertanyaan yang sulit. Mana yang lebih mudah, mengatakan dosa seseorang diampuni atau menyuruhnya berjalan, dengan kata lain menyembuhkan orang yang cacat ini. Nah, saudara, saya tidak membahas pertanyaan Tuhan Yesus ini sekarang, tapi saya ingin mengajak kita mundur ke pasal 5 tentang ucapan bahagia. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi, dalam kategori Allah, manusia yang berkesempatan untuk melihat surga, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebenaran adalah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya sadar dengan dirinya sendiri tidak mampu, tidak sisa, tidak sanggup, sehingga butuh anugerah Allah, sehingga mereka menjadi rendah hati, yaitu istilah lain dari lemah lembut, sehingga mereka mencari kebenaran, bukan siapa yang benar, yang jatuhnya menjadi sombong, sehingga mereka murah hati setelah mengecap kebenaran tersebut. Ingat tadinya mereka miskin di hadapan Allah, sehingga mereka murah hati. Dan disitulah mereka justru mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan inilah inti pokok dari Injil. Kalau kita benar-benar mengerti, menghayati, mengimani, maka seharusnya pikiran kita lebih kita jaga, lebih hati-hati, tidak suka menghakimi, dan lain-lain. Ingat, Yesus mengetahui segala pikiran kita. Kalau kita rendah hati, maka Yesus yang tahu pikiran kita, itu adalah kabar baik. Tapi kalau kita sombong, suka menghakimi orang, merasa diri benar, maka kebenaran Yesus mengetahui hati kita, itu adalah sesuatu yang buruk bagi diri kita. Sebab itu kita perlu bertobat, kita perlu mawas diri. Saya akan akhiri di sini, mari kita lanjutkan di episode berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.